Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang inovasi dan modernisasi pendidikan. Nama saya Navita Saryananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Sukmaraga. Pertama, pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi atau pembaharuan dalam bidang pendidikan atau inovasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada di dalam pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil yang baru atau mengubah yang lama. Dan ada beberapa masalah-masalah yang menuntut diadakannya inovasi pendidikan. Beberapa di antaranya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang menghasilkan kemajuan teknologi yang memengaruhi kehidupan, lajunya pertumbuhan penduduk, melonjaknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih kuat, mutu pendidikan yang dirasa makin menurun, belum berkembangnya alat organisasi yang efektif, dan keterbatasan dana, yaitu prinsip inovasi pendidikan. Menurut Peter M. Drucker, seorang penulis terkenal, dalam bukunya Innovation and Entrepreneurship mengemukakan beberapa prinsip inovasi. Yang pertama, yaitu inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Maksudnya di sini, suatu inovasi hanya dapat terjadi kalau kita mempunyai kemampuan analisis. Yang kedua, inovasi sifatnya konseptual dan perseptual, artinya yang bermula dari suatu keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, inovasi harus dimulai dengan yang kecil atau dari yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang sangat besar yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Dari keinginan yang kecil untuk memperbaiki suatu kondisi atau suatu kebutuhan hidup ternyata kelak mempunyai impak yang sangat luas terhadap kehidupan manusia selanjutnya. Ada tujuan inovasi pendidikan. Yang pertama, mengejar ketertinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga makin lama pendidikan Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan-kemajuan tersebut. Yang kedua, mengembangkan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara. Di samping itu, akan diusahakan peningkatan mutu yang dirasakan semakin menurun. Dengan sistem penyampaian, sistem yang baru, diharapkan peserta didik menjadi manusia yang aktif, kreatif, terampil, memecahkan masalahnya sendiri. Salah satu contoh inovasi pendidikan yang terjadi di masa sekarang yaitu di mana kita melakukan pembelajaran via daring, Zoom ataupun Google Meet, dikarenakan virus corona yang mewabah membuat kita tidak dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti yang biasa kita lakukan. Oke, di sini saya akan menjelaskan modernisasi pendidikan. Modernisasi pendidikan adalah suatu proses perubahan sosial masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih maju. Contohnya seperti ujian nasional. Dulunya ujian nasional masih tertulis, sekarang ujian nasional bisa berbasis komputer. Selanjutnya, tanda-tanda masyarakat yang maju. Yang pertama ada bidang ekonomi yang makmur, kedua bidang politik yang stabil, yang ketiga terpenuhinya kebutuhan pelayanan, kesehatan, dan pendidikan. Ada 6 karakteristik masyarakat yang maju. Yang pertama, bersikap terbuka terhadap pengalaman yang baru. Yang kedua, selalu siap menghadapi perubahan sosial. Yang ketiga, berpandangan luas. Yang keempat, mempunyai dorongan ingin tahu yang kuat. Yang kelima, berorientasi pada masa sekarang ke masa yang akan datang. Keenam, berwawasan pendidikan dan pekerjaan. Terima kasih. Inovasi dan modernisasi keduanya merupakan perubahan sosial. Perbedaannya hanya pada penekanan ciri tersebut. Inovasi merupakan adanya sesuatu yang baru, sedangkan modernisasi adalah proses perubahan dari tradisional ke modern.
Dampak positif dari modernisasi yang pertama ialah perkembangan teknologi. Tentu saja perkembangan teknologi sangat membantu dalam media pembelajaran seperti pembelajaran online yang bisa dibilang sangat mudah dipahami dan juga sangat disenangi oleh para pelajar di masa sekarang. Kedua, siswa atau pelajar dapat menyelesaikan sebuah proyek atau bisa disebut tugas penelitian mereka dengan mengacu jumlah yang sangat besar dengan cepat. Ketiga, dengan diperkenalkannya program online, hampir tidak ada kebutuhan belajar pembelajaran secara fisik di dalam kelas. Di balik dampak positif pasti selalu ada dampak negatif. Dampak negatif dari modernisasi yang pertama adalah malas. Para siswa akan menjadi malas karena mereka yakin dapat mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan dengan cara mudah karena tadi adanya sebuah teknologi. Yang kedua, mereka akan berbuat curang. Sebuah teknologi menjadi sumber kecurangan para siswa dalam sebuah ujian atau ulangan. Mereka akan dapat berbuat curang apabila mereka tidak dapat menemukan jawaban secara manual. Mereka akan seperti contohnya membuka kalkulator, membuka sebuah catatan atau semacamnya. Yang ketiga, mereka akan kurang fokus dalam mengerjakan sesuatu karena mereka teralihkan kepada sesuatu yang lebih menyenangkan di dalam teknologi seperti sosial media atau game atau yang semacamnya. Yang keempat, keterampilan menulis menurun karena mereka terpaku dalam sebuah teknologi yang contohnya seperti laptop yang hanya tinggal ketik mengetik, dan mereka akan bisa menurun atau lupa cara menulis karena menulis adalah hakikat seorang pelajar.